Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Sulandari Siregar dengan NPM 23051801041. Di sini saya akan menjelaskan, mempraktekkan dan menginterpretasikan berbagai fenomena, gejala, proses geomorfologi fluvial sungai. Sebelumnya, kalian mau tahu nggak geomorfologi itu apa? Morfologi fluvial merupakan cabang ilmu geomorfologi yang mempelajari proses pembentukan permukaan bumi akibat aktivitas aliran sungai. Proses fluvial terjadi karena tenaga air yang mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah dengan membawa material hasil pelapukan batuan seperti pasir, kerikil, lumpur, dan batu. Aktivitas sungai ini tidak hanya membentuk bentang alam, tetapi juga menimbulkan berbagai fenomena dan gejala alam yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Proses tersebut berlangsung dalam waktu lama dan dipengaruhi oleh kemiringan lereng, volume air, jenis batuan, serta curah hujan. Fenomena utama dalam geomorfologi fluvial adalah erosi sungai. Erosi merupakan peristiwa pengikisan material oleh aliran air. Gejala yang dapat diamati dari erosi antara lain tebing sungai yang runtuh, dasar sungai yang semakin dalam, serta air sungai yang menjadi keruh akibat banyaknya material terangkut. Di daerah hulu, erosi vertikal lebih dominan sehingga sungai membentuk lembah berbentuk V dengan lereng yang curam dan aliran yang deras. Selain itu, dapat muncul fenomena air terjun akibat perbedaan ketahanan batuan terhadap erosi. Di bagian tengah sungai, erosi lateral lebih dominan, sehingga sungai-sungai menjadi semakin lebar dan mulai membentuk kelokan. Fenomena berikutnya adalah transportasi atau pengangkut material. Material hasil erosi akan dibawa oleh arus sungai menuju daerah yang lebih rendah. Gejala transportasi dapat terlihat dari perubahan warna air sungai yang kecoklatan saat musim hujan, menandakan banyaknya lumpur yang terbawa. Material yang diangkut berbeda-beda ukurannya, mulai dari partikel halus yang melayang hingga batu yang menggelinding di dasar sungai. Semakin besar debit air dan semakin deras arusnya, semakin besar pula material yang mampu diangkut. Selanjutnya adalah fenomena sedimentasi atau pengendapan. Sedimentasi terjadi ketika kecepatan aliran air berkurang sehingga material yang dibawa tidak lagi mampu diangkut dan akhirnya mengendap. Gejala yang tampak antara lain terbentuknya gosong pasir di tengah sungai, pendangkalan dasar sungai, serta terbentuknya daratan yang baru di muara sungai. Di daerah hilir, proses sedimentasi lebih dominan karena kemiringan lereng sudah landai dan arus air lebih tenang. Akibat kombinasi erosi, transportasi, dan sedimentasi, terbentuk berbagai bentuk lahan fluvial. Salah satu contohnya adalah mender, yaitu kelokan sungai yang terbentuk akibat erosi di sisi luar tikungan dan pengendapan di sisi dalam tikungan. Gejala mender dapat dilihat dari perbedaan bentuk tebing sungai. Sisi luar curam karena terkikis, sedangkan sisi dalam landai karena terjadi penumpukan pasir. Jika kelokan semakin tajam dan terpotong oleh arus sungai, maka akan terbentuk danau tapal kuda atau oxbow lake yang berbentuk seperti bulan sabit. Bentuk lahan lain adalah daratan banjir, floodplain, yaitu wilayah datar di kiri dan kanan sungai yang terbentuk akibat endapan lumpur saat banjir. Fenomena banjir sendiri merupakan gejala fluvial yang terjadi ketika debit air meningkat secara drastis akibat curah hujan tinggi sehingga sungai meluap. Gejala yang tampak antara lain genangan luas, perubahan alur sungai, serta terbentuknya lapisan lumpur baru setelah air surut. Dataran banjir biasanya sangat subur karena kaya akan unsur hara dari endapan tersebut. Di bagian muara terbentuk delta, yaitu daratan hasil pengendapan material sungai yang menjorok ke laut atau danau. Delta sungai Nil di Mesir, contohnya, merupakan salah satu delta besar di dunia yang terbentuk dari endapan lumpur selama ribuan tahun. Gejala pembentukan delta dapat dilihat dari bercabangnya aliran sungai menjadi beberapa saluran kecil dan bertambah luasnya daratan di wilayah muara. Secara keseluruhan, fenomena dan gejala geomorfologi fluvial menunjukkan bahwa sungai merupakan agen pembentuk permukaan bumi yang sangat dinamis. Sungai dapat mengikis, mengangkut, dan mengendapkan material sehingga membentuk berbagai bentang alam sekaligus menimbulkan gejala seperti banjir, longsor, tebing sungai,
pendangkalan, hingga perubahan alur sungai. Proses ini terus berlangsung dan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, topografi, serta aktivitas manusia di sekitar daerah aliran sungai.